Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Hilmi Fathun Naja, Andri Yulistiani, dan Atina Fauziah. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan pembahasan terkait bagaimana sih umat Islam di Australia itu. Langsung saja, simak video berikut ini. Di Australia, Australia adalah salah satunya benua yang hanya terdiri dari satu negara dengan wilayah luas laut ketiga di dunia. Penduduknya mayoritas bermukim di kota dan kawasan pesisir pantai. Australia beribukota di Canberra, namun kota terpadat dan terbesar justru terletak di kota Sydney. Australia adalah negara dengan mayoritas penduduknya Kristen. Pelaut dan pedagang Makassar adalah Muslim pertama yang menginjak daratan Australia. Orang Makassar berdagang dengan penduduk pribumi dan mencari teripang untuk dijual di pasar perdagangan Cina. Bukti historis ini dapat ditemukan pada lukisan perahu tradisional Makassar oleh suku aborigin di sebuah gua dan sejumlah kesamaan beberapa kata dari bahasa penduduk pesisir asli Australia. Pada tahun 1870, para Gan akhirnya menetap dan menikah dengan pribumi setempat di sebagian daerah Australia bagian utara. Keturunan Gan inilah yang berperan aktif dalam mendirikan komunitas Muslim di Australia. Pada tahun 2016, jumlah Muslim di Australia mencapai 2,6% dari keseluruhan penduduk di Australia. Kemudian pada sensus 2016 dipaparkan bahwa masyarakat Australia yang tidak memiliki agama sebanyak 30,1%. Kemudian yang menganut agama Protestan sebanyak 23,1%, agama Katolik sebanyak 22,6%, Kristen Ortodoks sebanyak 2,3%, agama Islam sebanyak 2,6%, Buddha sebanyak 2,4%, agama Hindu sebanyak 1,9%, dan sisanya 1,7% atau agama lain. Selain itu, Muslim di Australia adalah seorang imigran. Dalam data orang Muslim berdasarkan tempat kelahirannya, kebanyakan Muslim di Australia berasal dari negara Australia sendiri, kemudian berasal dari negara Lebanon, Turki, Afghanistan, Bosnia dan Herzegovina, Pakistan, Indonesia, Irak, Bangladesh, dan negara Fiji. Di negara kanguru ini, masyarakatnya adalah masyarakat yang egalitarian atau masyarakat yang tidak membedakan kelas pada masyarakatnya. Masyarakat di Australia dibebaskan memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya. Perkembangan Islam di Australia juga turut diwarnai dengan berdirinya pusat-pusat akademik dan pengajaran. Pada tahun 2015, terdapat 39 sekolah swasta Islam di Australia, dengan jumlah muridnya sebanyak 28.267 siswa. Sekolah Islam terbesar di Australia yakni Malik Fat Islamic School di Greenacre, Sydney. Sekolah ini mencatat jumlah siswanya naik sebanyak 30%. Selain Malik Fat Islamic School, juga terdapat banyak sekolah Islam yang lain seperti Sekolah Islam King Abdul Aziz, Sekolah Islam Al-Nuri, College Arisala, College Al-Zahra, College Islam Antarabangsa Australia di Queensland, College Islam Raja Khalid, dan sebagainya. Selain mengadakan pendidikan formal, terdapat pula kegiatan berupa pengajian dan kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh komunitas Muslim di Australia. Komunitas itu seperti Indonesia Islamic Society of Brisbane dan JPI atau Jamaah Pengajian Illawarra yang anggotanya mayoritas pelajar atau mahasiswa dari sejumlah universitas. Seiring dengan kian banyaknya komunitas Muslim di Australia,
Maka dalam rangka untuk mempermudah jalannya peribadatan orang Muslim, kemudian dibangunlah masjid yang sekaligus menjadi Islamic Center. Pada saat proses akan dibangunnya masjid, terdapat beberapa rasa keberatan dari masyarakat Australia lainnya, dikarenakan kebisingan suara azan dari masjid yang akan dikumandangkan 5 kali dalam sehari. Masjid pertama di Australia dibangun oleh kelompok Gan pada tahun 1864 Masehi yang bertempat di Alice Springs. Setelah itu, komunitas Muslim mendirikan masjid di Mare pada tahun 1884. Masjid besar pertama dibangun di Adelaide pada tahun 1888 sampai 1889. Pada tahun 2016, terdapat sekitar 304 masjid dan musola di Australia. 167 di antaranya berada di New South Wales. Masjid-masjid di Australia pada masa sekarang mengadopsi gaya arsitektur Timur Tengah. Beberapa hambatan perkembangan Islam di Australia yakni seperti saat diberlakukannya White Australia Policy pada tahun 1901 yang membuat surutnya imigran Muslim yang datang ke Australia. Selain itu, isu-isu terorisme juga ikut menghambat perkembangan Islam di Australia. Seperti halnya kejadian pengoboman di WTC pada 11 September 2001. Kejadian ini menyebabkan Islam mendapatkan sorotan karena dianggap sebagai agama teroris dan memunculkan Islamofobia di negeri-negeri barat. Islamofobia di Australia benar-benar menjalar pada tahun 2014. Hal ini ditandai dengan pembunuhan Haider di Melbourne pada 23 September. Sejak saat itu, undang-undang anti-terorisme mulai diperkenalkan oleh parlemen. Islamofobia di negara ini diperparah dengan ucapan Hansen yang menyatakan bahwa umat Muslim boleh tinggal di Australia selama mereka beragama Kristen. Pernyataan ini membuat umat Muslim di Australia mengalami diskriminasi. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai organisasi-organisasi Islam yang ada di Australia. Sebagian besar umat Islam yang tinggal dan menetap di Australia merupakan kaum imigran. Hal ini menunjukkan bahwa Muslim di Australia memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Saat ini tidak hanya masjid yang menjadi simbol umum keislaman di Australia, melainkan dapat dilihat juga dari organisasi Muslim yang ada di sana. Ada beberapa organisasi-organisasi Islam yang didirikan oleh komunitas Muslim berdasarkan asal negaranya. Yang pertama ada AFIC atau Australian Federation of Islamic Council. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1976. AFIC merupakan bentuk organisasi Islam yang bertaraf nasional. Organisasi ini membawahi Dewan Islam yang dibentuk di tiap negara bagian Australia, dan setiap dewan terbentuk dari sejumlah perkumpulan Islam. Tugas AFIC sebagai organisasi Islam adalah melaksanakan koordinasi, khususnya dalam menyampaikan dakwah Islam di seluruh wilayah benua Australia. Yang kedua adalah Federation of Islamic Societies, merupakan himpunan masyarakat Muslim yang terdiri atas 35 organisasi masyarakat Muslim lokal dan 9 Dewan Islam negara bagian. Kemudian yang ketiga yaitu Muslim Women Center, sebuah organisasi Islam yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran keislaman bagi kaum wanita. Selain memberikan pemahaman tentang Islam kepada kaum wanita, organisasi ini juga membantu kaum wanita untuk belajar bahasa Inggris, terutama bagi mereka yang baru datang ke Australia dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang kurang. Untuk apa? Yaitu untuk memudahkan mereka hidup dan bergaul dengan warga Australia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.